mau ceritain ke kalian gimana gue bisa dapetin SIM Kanada di British Columbia. Untuk provinsi lain, mohon maaf, gue kurang tahu. Soalnya setiap provinsi bisa beda-beda gitu caranya, prosedurnya bisa beda. Kalau singkatnya sih, long story short, tinggal lulus knowledge test, tes teori, terus lulus road test, tes praktek, udah deh, dapet. Tapi ya prosesnya gak singkat guys, dari awal sampai akhir gitu ya. Oke, langsung gue ceritain pengalaman gue aja ya. Let's go. Pertama, gue book appointment di ICBC Driver Licensing Office terdekat dari tempat gue tinggal, biar gue kesananya gampang aja. Bookingnya nggak perlu telepon, jadi mereka ada website dan bisa booking lewat website. Di situ bisa langsung kayak pilih jam, tanggal. Ya, kalau mau datang langsung walk-in gitu bisa sih, tapi jadi gambling. Bisa hoki langsung dilayanin, atau enggak ya harus nunggu berjam-jam gitu. Ya tergantung lah hoki atau enggak gitu kan. Tapi biasanya ICBC tuh rame, hampir setiap hari rame. Jadi gue saranin mending booking dulu sih. Pas udah booking, datang deh hari appointmentnya. Terus udah deh gue datang, gue bawa dokumen-dokumen kayak pasport, BCID. BCID itu tuh kayak KTP di sini. Work permit, SIM Indo, ya begitu-begitulah. Gue datang 15 menit lebih awal, soalnya kalau kesana tuh nanti harus check-in dulu. Terus dikasih nomor antrian, terus tinggal tunggu dipanggil deh. Pas udah dipanggil, gue jelasin kan gue mau ngapain gitu. Ya udah, gue bilang kayak, oh gue mau apply buat driver's license ini gitu kan. Abis kayak gitu mereka bakal mintain dokumen-dokumen kita dan bakal dimasukin ke sistem. Terus dilihat tuh SIM Indonya. Mereka bakal lihat tahun berapa SIM itu dikeluarin buat cocokin kita masuk kelas mana. Di sini SIM itu ada beda-beda kelas. Mereka ada namanya L itu Learner's License, N itu Novice License, dan Full License. Itu license yang nggak ada restriction sama sekali. Bedanya apa tuh? Kalau Learner's License itu nggak boleh nyetir sendiri. Jadi pas nyetir, di sebelahnya harus ada yang nemenin di passenger seat. Dan yang nemenin itu udah harus punya full license. Kalau novice license, kalian udah boleh nyetir sendiri kemana-mana. Cuman kalau misalnya mau bawa teman atau penumpang, maksimal 1. Jadi di mobil itu cuman boleh ada 2 orang. Kalau full license, ya udah bebas. Mau bawa berapa orang juga bebas gitu. Mau bawa sekampung juga silahkan kan. Ya, setiap kelas ada stiker gitu buat ditempel di belakang mobil biar driver lain bisa lihat. Kayak gini stiker-stikernya, ada L, ada N. Kecuali kalau full license udah nggak ada stiker sama sekali. Nah, karena SIM Indo gue keluarnya tahun 2019, dan by the time gue apply buat SIM Kanada, gue udah punya pengalaman nyetir 3 tahun, jadinya gue masuk kelas 5. Or full license. Kalau misalnya pengalaman nyetir gue itu di bawah 3 tahun, gue masuknya novice license. Yang membedakan novice license sama full license itu di tes prakteknya sih. Cuman sebelum tes praktek harus lulus tes teori dulu. Jadinya di appointment pertama gue dikasih buku ini. Learn to Drive Smart, Your Guide to Driving Safely. Gue dikasih buku ini tuh buat belajar, buat tes teori. Buku ini gratis kok guys. Kalau misalnya kalian datang terus gak dikasih, minta aja, mereka pasti kasih gratis. Bener deh, gue pas belajar sama baca-baca buku ini tuh kayak serasa sekolah lagi. Hafalan gitu kan. Kalau misalnya langsung ditawarin ambil tes teorinya di hari itu juga, gue saranin jangan. Mending pulang bikin appointment lain hari buat tes teorinya dan bener-bener belajar dan pelajarin ini buku. Pasti mikirnya kan kayak, Oh, paling logika lah, paling rambu, taman jalan, gitu kan? ya emang nggak salah sih. Cuman di sini rambu-rambunya dan aturan-aturan jalannya juga banyak yang beda. Di sini kalau lampu merah boleh langsung belok kanan loh. Gak perlu tunggu lampu hijau. Lah. Terus soal-soal yang ditanyain juga hafalan gitu. Beneran harus dipelajarin. Contohnya nih, buat belok kiri aja peraturannya banyak. Jadi pokoknya belajar dulu, jangan langsung ambil knowledge testnya. Abis hari pertama appointment gue itu, gue pulang, gue langsung booking appointment buat tes teori. Tempat tes teorinya gini guys. Abis lulus tesnya, tinggal tunggu dipanggil buat dikasih kertas kuning kayak gini. Pokoknya beginilah ya guys. Gue nggak gitu kasih lihat isinya soalnya private information. Tapi ya pokoknya kertas kayak gini dan SIM Indonya diambil.
Kenapa? Soalnya di sini nggak boleh dual SIM. Jadi kalau mau punya SIM Kanada, nggak boleh punya SIM negara lain. Kertas kuning ini adalah learner's license buat class 5 or full license, buat dibawa latihan nyetir untuk persiapan tes praktek. Learner's license ini cuma berlaku setahun, jadi kalian harus lulus tes praktek dalam jangka waktu itu. Kalau misalnya ini keburu expired sebelum kalian lulus tes prakteknya, kalian harus ambil tes teori lagi. Pindah angle ya guys, biar nggak bosen. Nah, tadi kan gue bilang kalau misalnya novice license sama full license bedanya itu di tes praktek. Jadi bedanya kalau novice license, prakteknya nggak bakal dibawa ke tol or highway. Dan kalau full license, kalian bakal dibawa ke tol or highway. Di sini keluar masuk tol juga ada aturannya lah gitu, ada prosedurnya, makanya dibedain. Abis lulus tes teori, saatnya gue booking buat tes praktek. Nah, ini nih yang membuat proses bikin SIM di Kanada itu lama. Misalnya, kalian booking tes prakteknya di Januari nih, tapi jadwalnya tuh bisa dapet kayak di Maret gitu. Bisa nunggu sampai 2 bulanan, bahkan mungkin lebih. Waktu itu gue nunggunya 3 bulanan kalau nggak salah. Dan dalam 3 bulan itu, gue memutuskan untuk enroll di driving school, soalnya gue nggak pernah nyetir di sini sama sekali. Jadinya ambil aman aja ya guys. Gue cuman purchase 5 sesi sih, 5 kali les gitu. Dan sisanya gue latihan sendiri pakai mobil sewaan. Akhirnya hari tes praktek pun datang. Swear, demi apapun, dakdikdukser banget dah. Asli nervous banget. Jadi buat tes prakteknya itu kalian harus bawa mobil sendiri. Mereka nggak ada sediain mobil gitu buat tes praktek. Ini juga alasan kenapa gue decide buat enroll di driving school. Soalnya di paket lesnya itu udah dapet pinjaman mobil buat tes praktek. Abis lulus udah deh, yeay! Tinggal foto, terus nanti dikasih kertas kuning lagi. Bentukannya sama kayak gini, cuman beda isinya aja sih. Kan sebelumnya kertas kuningnya itu learner's license. Yang sekarang, kertas kuningnya itu full license sementara. Jadi kertas kuningnya itu buat taruh di dompet selagi nunggu kartunya datang ke rumah gitu. Nanti mereka kirimin. Kira-kira nunggu 2 minggu lah buat kartunya datang. Bentuk SIM-nya kayak gini guys. Gue taruh foto aja deh, soalnya harus di blur ya, personal information-nya. By the way, untuk ambil tes-tesnya itu ada biaya ya guys. Karena gue masuk yang kelas 5, biaya tes teorinya itu $15 dan biaya tes prakteknya itu $50. Ya begitu deh guys, pengalaman gue dapetin SIM Kanada. Kira-kira proses dari awal apply sampai dapet kartunya itu 4 bulanan, tapi ya bisa lebih cepet, bisa juga lebih lama. Kalau misalnya hoki gitu dapet jadwal tes prakteknya cepet, ya bisa lebih cepet gitu prosesnya. Oke, terima kasih banget udah nonton video ini. Semoga bermanfaat, siapa tahu kalian mau apply juga, atau mungkin kepo doang, penasaran. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. I'll see you guys next week. Dadah! Dadah!